Siapa penemu jam dan jam berapa jam itu ditemukan? Pertanyaan ini sangat menarik, teman-teman, karena banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang di internet, di mana viral di media sosial TikTok tentang video yang menanyakan siapa penemu jam dan jam berapa jam itu ditemukan. Ketika banyak penonton video itu tidak punya jawaban, maka mereka akan mencarinya di internet dengan berselancar di Google atau di YouTube seperti kamu sekarang ini. Nah, kita akan bahas ini sedikit, namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe bagi yang belum, like, komen, serta share video ini jika seandainya kamu mendapatkan manfaat baru dari video saya hari ini. Nah, kita akan bahas langsung siapa penemu jam dan jam berapa jam itu ditemukan. Pertama, kita akan bahas siapa penemu jam. Penemu jam pertama berdasarkan yang tercatat adalah bernama Christian Huygens pada tahun 1659, guys. Jam yang ditemukan oleh Huygens ini pertama kali berjenis pendulum, di mana jam ini merupakan jam jenis bandul yang berayun yang menjadi elemen ketepatan waktu. Kalian bisa lihat di sini seperti apa bentuk dari jam pendulum ini. Seperti ini. Usut punya usut, ternyata Huygens bukanlah orang yang pertama meneliti tentang jam. Ada nama lain bernama Galileo. Galileo menjadi peneliti pertama jam pendulum pada tahun 1602. Dan dia punya ide untuk menciptakan jam tersebut pada tahun 1637. Desain jam Galileo kemudian dikerjakan oleh putranya pada tahun 1649. Namun ada masalah di sini sehingga proyeknya tidak sampai, di mana anak si Galileo ini meninggal dunia. Lalu, kenapa Huygens yang sering disebut sebagai penemu jam mekanik pertama di dunia? Tentu ada alasannya, guys. Ternyata jam yang dikembangkan si Huygens ini terinspirasi dari penemuan si Galileo. Oke? Si Huygens menjadi penemu pertama karena dia terinspirasi dari si Galileo, tidak menghilangkan penemuan si Galileo tadi. Huygens mengajukan paten atas penemuannya dari hasil penelitian Galileo di Den Haag, Belanda. Itu sebabnya Huygens dikenal sebagai penemu jam pertama karena ia memiliki patennya. Ia bahkan juga mematenkan jam jenis jam saku pada tahun 1675, guys. Meski banyak yang berpendapat bahwa penemu sebenarnya adalah Robert Hooke atau Robert Hooke. Jadi, si Huygens tidak hanya mematenkan jam pendulum, ternyata dia juga mematenkan jam jenis jam saku. Yang meski orang-orang banyak berpendapat jam saku ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, namun patennya dimiliki oleh si Huygens ini. Dan pada akhirnya, jam pendulum ciptaan Huygens menjadi pencatat waktu paling tepat di dunia hingga tahun 1930-an. Jadi si Huygens menjadi penemu pertama jam di dunia. Dia terinspirasi dari penemuan si Galileo. Oke, sudah menjawab pertanyaan yang pertama, siapa penemu jam. Pertanyaan selanjutnya, jam sebelum adanya jam pendulum. Sebelum adanya penghitung waktu akurat seperti jam pendulum, manusia sebenarnya sudah memiliki alat penentu waktu sejak berabad-abad sebelumnya. Jam mekanik pertama kali diciptakan di Eropa pada abad ke-14. Jam ini sangat besar dan biasanya dibangun di menara tinggi. Sayangnya jam itu tidak terlalu akurat. Bisa terjadi selisih waktu 2 jam sampai sehari. Akhirnya cara penentuan waktu yang tepat diteliti oleh Galileo kemudian dipatenkan oleh Huygens. Sebenarnya masih banyak sejarah tentang jam ini, namun memang si Huygens menjadi orang pertama yang mendapatkan paten atas temuannya. Pertanyaan yang ketiga, jam berapa jam itu ditemukan? Sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti tentang jam berapa jam itu ditemukan. Sementara Galileo saat itu meneliti jam pendulum ketika sudah ada jam mekanik yang masih belum bisa menentukan waktu dengan akurat di Eropa. Itu sebabnya tidak diketahui jam berapa jam yang didesain dan diteliti oleh Galileo dibuat. Sama halnya dengan jam yang akhirnya dikembangkan oleh Huygens dan dipatenkan olehnya. Jadi intinya tidak diketahui jam berapa jam itu ditemukan. Oke? Dimanapun kita cari, tidak akan dapat jawaban. Yang jelas, penemu jam pertama adalah si Christian Huygens yang terinspirasi dari penemuan si Galileo. Dan Huygens mendapatkan paten dari apa yang dia temukan. Itu aja, mudah-mudahan ini menarik dan bermanfaat bagi kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.